Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita telah berada di hari yang baru 20 Juli 2021. Hari ini hari Selasa dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan mendahului atau mendasari hidup kita sepanjang hari ini. Dan renungan kita di pagi hari ini dengan judul Dua Pemuda yang Berani Mengalahkan Tentara Filistin. Dan ayat inti kita 1 Samuel 14 ayat 6 berkata, "Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Pada Yonatan anak Raja Saul, Tuhan melihat seorang yang integritasnya bersih, seorang yang ia dapat dekati dan hatinya ia dapat gerakan. Kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Pemandangan secara luar, perbuatan mereka itu adalah nekat, bertentangan dengan semua peraturan militer. Tetapi tindakan Yonatan tidak dilakukan dalam kenekatan manusia. Ia tidak bersandar pada apa yang ia dan penyandang senjatanya sendiri dapat buat. Ia adalah alat yang Allah gunakan demi umatnya, bangsa Israel. Mereka membuat rencana dan meletakkan perkara mereka di dalam tangan Allah. Karena tentara Filistin itu menantang mereka, maka mereka pun akan maju. Kalau mereka mengatakan mari, maka mereka pun akan maju. Yonatan dan pemikul senjatanya telah meminta suatu tanda dari Tuhan. Dan tantangan itu telah datang. Tanda itu sudah diberikan. Kedua orang ini menaruh harapan mereka pada Allah dan maju. Tidak mudah perjalanan bagi kedua penjelajah yang berani itu. Mereka harus mendaki dengan amat sukar supaya sampai ke atas. Adalah hal yang mudah bagi tentara Filistin untuk membunuh kedua orang yang gagah berani itu. Tetapi tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kedua orang itu datang dengan maksud yang bermusuhan. Orang-orang yang heran di atas memandang terus, terlalu heran untuk menerka kemungkinan maksud dan tujuannya. Mereka memandang orang-orang ini sebagai orang-orang pelarian dan membolehkan mereka datang tanpa gangguan. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Tindakan yang berani ini menimbulkan kepanikan di seluruh perkemahan musuh dan 20 orang dari mereka tewas. Karena dalam penglihatan musuh tampak ada ratusan orang yang menyerang mereka. Tentara surga dinyatakan kepada tentara Filistin pada saat itu. Jadi saudara, renungan kita mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita berjalan di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan permasalahan. Kita tidak perlu takut sebagaimana contoh daripada tentara-tentara Israel ketika mereka mengalahkan tentara Filistin, di mana Allah bersama dengan mereka, malaikat-malaikat bersama dengan tentara-tentara Israel. Sedangkan tentara-tentara Filistin ketika mereka melihat walaupun tidak banyak tentara Israel, tetapi mereka melihat begitu banyak tentara Israel. Mengapa demikian? Kenapa itu terjadi? Yang terjadi adalah ketika tentara Israel berserah kepada Tuhan, maka Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya bersama-sama dengan tentara-tentara Israel. Kalau di zaman bangsa Israel, Tuhan melindungi bangsa Israel itu dengan malaikat-malaikat bersama-sama dengan pasukan Israel. Demikian pula kehidupan kita saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masih banyak bukti lagi dalam Alkitab bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Mulai kitab Kejadian hingga kitab Wahyu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari kita bergantung kepada Dia, yakin percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Tuhan memberkati pekabaran kita di pagi hari ini. Sampai jumpa renungan kita besok. Dalam doa kita di pagi hari ini, baik pribadi keluarga, jangan lupa doakan kehidupan kita, doakan bangsa kita, pulihkan dari COVID-19 ini, dan berikan kita semua kekuatan agar kita mampu menghadapi situasi saat ini. Dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat, kami persembahkan pekabaran ini dan sampai jumpa pada besok hari. Shalom.